Sebelum kenalkan kami dari Universitas Keuangan. Perkenalkan nama saya Syariful Abdul. Tadi saya kami Angga, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang akan tadi kedua. Saya Aulia Putri Sandrika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga. Kami satu kelas. Saya Ryan Abdul Setiawan, Pak. Kami semester. Kalau saya Raffiya Sabri, biasa dipanggil Rahel. Saya Nabila. Kami ada beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan dari mahasiswa menjadi seorang pemimpin. Salah satunya itu pertanyaan hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi memang menjadi pemimpin itu apa ya? Susah mudah sih sebenarnya. Karena kita ini kan mengumpulkan berbagai macam karakter yang kita satukan untuk mendapatkan visi dan misi. Jadi kalau tadi Apa yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin? yang jelas ketika menjadi pemimpin yang paling penting adalah kita bisa menjadi kapten dari kapal yang baik. Kita gitu. Semua yang ngikutin kita kan pasti juga ingin kita mengarahkan di tujuan. Jadi kadang-kadang kita jadi pemimpin harus bisa menjadi orang tua lah. Orang tua bisa menjadi sahabat, bisa menjadi bapak, kakak bagi anggota kita. Karena mereka punya kadang-kadang punya aspirasi yang harus kita dengarkan. Jadi hal yang paling penting itu bisa mendengarkan apa yang mereka inginkan, kemudian kita kerucutkan menjadi satu tujuan yang bersama. Tadi kan disebutkan bahwa menjadi pemimpin yang baik itu menjadi seorang pendengar yang baik juga. Jadi mungkin apa tips untuk menjadi pendengar yang lebih baik sebagai seorang pemimpin? Ya, saya kira gini, pasti kita menjadi pemimpin memang menjadi tempat curhat buat teman-teman. Saya kira ketika nanti memang mereka mempunyai permasalahan, kita menyampaikan permasalahannya, kemudian memberikan solusi. Biasa terjadi di organisasi kami kan ini tentang kemasyarakatan. Kalau di bidang kepartian itu dia rata-rata kan dia jadi masalah kepentingan rakyat yang kita urusi. Masalah jalan, masalah ini yang baru-baru ramai di saat ini kan masalah air. Teman-teman, walaupun kita tidak punya keputusan bahwa air besok dulu atau air besok bening dan bagus, kalau kita tidak punya keputusan, paling tidak kita menjadikan tempat diri dulu, mendengarkan mereka, kemudian kita akan mencoba menyampaikan ke pemerintah. Dan apa hasil diskusi kami dengan pemerintah, kita juga akan kembalikan ke pemerintah. Seperti yang saat ini kita sudah diskusi bahwa masih ada perbaikan di daerah yang memang menjadi titik sentralnya PDAM. Jadi saya kira itu menjadi pertimbangan yang baik, kemudian kita mencarikan solusi. Kalau memang solusinya itu ada masalah, kita akan sampaikan kembali ke aparat anggota. Saya kira itu. Jadi kan di setiap diskusi musyawarah itu kan pasti selalu ada perbedaan pendapat, terus pasti ada konflik-konflik yang bakal terjadi. Pasti, ya. Dan Bapak ini sebagai pemimpin, sebagai orang yang jadi contohnya gitu, ada nggak sih cara untuk menyikapinya untuk agar hal-hal tersebut nemu titik tengahnya gitu kan? Ya, memang kalau di partai itu paling sering terjadi yang namanya konflik antara pendapat dan pendapat. Biasanya bahkan pernah sebuah kejadian karena tidak menemukan solusi, bahkan kita harus sistem voting pada kala-kala seperti pemilihan, karena memang secara adilnya memang harus dilakukan seperti itu. Cuma yang terpenting adalah ketika paskanya adanya konflik. Saya kira begitu kita ada konflik dengan teman-teman, pasca itu ayo kita melebur sama-sama lagi. Yang kita tidak mau terjadinya ketika kita beda pendapat, setelah itu jalan masing-masing. Itu yang kita tidak inginkan. Saya lebih diperhatikan sih di pasca. Kalau berbicara sikap apa yang dilakukan, kadang-kadang kan anggota itu kan tidak mau menerima pendapat orang lain karena merasa pendapatnya lebih bagus. Jadi kalau seperti itu biasanya kita akan coba menunda keputusan ini karena kita perlu mengkaji dulu. Tapi kalau memang diwajibkan cepat memutuskan, biasanya kita lihat siapa yang paling banyak untuk berpendapat. Misalnya pendapat A lebih banyak daripada pendapat B, jadi kita putuskan pendapat A. Walaupun nantinya setelah kejadian itu kita akan melakukan pendekatan kepada pendapat B, kita jadikan planning. Misalnya kami pernah contoh buat sebuah, ada yang mengusulkan bahwa kita buat kegiatan seni, tapi teman-teman yang lain buat kegiatan olahraga. Ternyata waktu itu diputuskan untuk kegiatan olahraga. Apakah mungkin kegiatan seni ini kita tinggalkan? Tidak.
kita sampaikan bahwa dia rajin olahraga itu bisa kita tetap kita jadikan solusi. Pak, semua itu kita tetap akan mendengar, kita tetap akan mengutamakan mereka yang punya kendaraan. Cuma memang tidak bisa kita utamakan karena ada kepentingan yang lebih baik. Kalau memang skalanya nanti kita bisa laksanakan apa yang mereka pendapatkan, ya pasti kita laksanakan. Jadi biasanya sih, alhamdulillah sih, saya 4 tahun sudah memimpin Partai Golkar Kecamatan Muara ini. Dan sering ngumpul aja sih. Itu yang sering ngumpul, sering komunikasi itu silaturahmi itu memang sangat bagus. Ya, kita kan memang disunahkan silaturahmi selain memperpanjang umur kan juga memperbanyak rezeki. Jadi itu aja sebutnya silaturahmi. Sulit untuk sosialisasi sama anggota-anggotanya, mungkin kayak agak susah juga ngobrol gitu Pak. Karena tergantung deh. Kan ada partai itu kan banyak. Ada yang lahir dari bisnis, ada yang lahir dari orang kaya. Karena bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ini karena memang bapaknya kaya. Kalau seperti saya memang jadi juga tahu. Kalau orang-orang sini tahu, memang kita dari bawah. Ngurusinnya begini, ngurusinnya anak-anak. Ngurusinnya itu. Jadi apa yang kita juga insya Allah ke depannya pun kalaupun jadi sesuatu saya kira kita juga tidak akan melakukan yang sama. Jadi selama ini saya perasaan menghargai Pak. Tidak pernah juga yang merasa lebih tinggi daripada orang. Memang dan kita pasti adalah silaturahmi untuk menjaga keseimbangan itu agar terlibat langsung antara tugas dengan harian kayak bebas itu pada itu kayak apa sih Bang? Terlibat dibagi waktunya, dibagi waktunya. Memang saya memang di lingkungan kita juga. Bukan contohnya gini, teman-teman saya yang melatih bola ini kan rata-rata juga ikut di anggota partai. Jadi sudah jadi masalah sih itu kan. Jadi memang jadi saya di kampung saya masuk di bisnis saya lebih saja berdasarkan itu. Tapi kalau berdasarkan bahwa teman-teman merasa nyaman, teman-teman merasa senang, ya itu mungkin berhasil. Itu pertanyaan sebenarnya bagusnya ke anggota. Iya, kalau saya anggota yang bilang, oh dia berhasil, oh dia tidak. Karena anggota yang iya. Sama lah itu dia tidak setiap kayak organisasi pemuda atau organisasi mahasiswa yang setiap kali acara sama. Kalau di partai itu kami ada pengurus tingkat desa, berarti yang ngurusin keluhan-keluhan di desa, di kelurahan, bagi-bagi ya. Kemudian seperti sekretaris ya sama, dia mau nyusun kan juga. Apalagi kayak gini sekarang kan mau pilkada begini, dia yang nyusun lagi. Terakhir dari kami, misalnya ada anggota yang merasa kesusahan atau setiap ada tugas merasa ada tantangan itu, abang sebagai pemimpin atau ketua gimana sih? Ini memang di kampus itu rencana-rencana kepemimpinan juga kita itu dan tidak memberikan keputusan apa-apa, mendengarkan aja, mendengarkan dia cepat, lama-lama kita jeda beberapa hari, akhirnya juga ikut apa keputusan kita. Jadi sekali lagi kalau di tingkatan partai ada sih, tapi kan orang tua yang kita dapat, bukan yang anak-anak mahasiswa. Ayo kawan-kawan kita bangkitkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batria Perlaguda, saya Ketua PTK Partai Golkar Kecamatan Muara Jawa periode 2019-2025, dan saya pengalaman saya menjabat di Partai Golkar sudah hampir 20 tahun, di mana 2 periode saya menjadi sekretaris, kemudian periode sebelumnya juga saya pernah menjadi ketua AMPG, dan alhamdulillah saat ini saya menjadi ketua PTK Partai Golkar Kecamatan Muara Jawa. Dan